Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rojan Jain Arifi. Saya dari Universitas Bangka Belitung, program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan teman saya Rizal. Olivia Tratiska. Saya Vira. Aisyah. Renaldi. Rizky Mubarak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan-kesalahan pada penulisan surat. Nah, kali ini ada 2 surat yang kita akan bahas. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini coba teman-teman perhatikan pada bagian alamat surat. Coba teman-teman analisa apa kesalahan dalam penulisan alamat surat tersebut. Jadi, seharusnya pada penulisan alamat surat tersebut terdapat tanda pemisah berubah tanda koma. Jadi seharusnya kalimatnya begini. Jalan Kiai Haji Abdul Rashid, Kelurahan Keramat Pangkal Pinang, kode pos dan seterusnya. Jadi, teman-teman jangan sampai salah lagi ya dalam penulisan alamat surat. Terima kasih. Nah, setelah kalian perhatikan pada penulisan surat tadi, di situ ada kesalahan tulisan di bagian atas. Seharusnya pada tulisan nomor dan lampiran dan terlihat itu harusnya titik 2 itu harus lurus, dan pada tulisan kata terlampir itu harusnya itu tidak miring, dan pada tulisan permohonan narasumber itu juga seharusnya itu tidak miring dan biasa saja, tulisan itu tidak miring dan tidak tebal. Nah, mungkin itu saja saya dapat sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, coba teman-teman perhatikan pada bagian salam pembuka surat. Nah, di situ tertulis kepada yang terhormat anggota Dewan Kerja Cabang Kota Pangkal Pinang. Nah, teman-teman, pada penulisan salam pembuka tersebut agaknya kurang tepat, teman-teman. Kepada yang terhormat seharusnya tidak perlu digunakan semuanya ya, teman-teman ya. Cukup misalkan kepada anggota Dewan Cabang bla bla bla, atau yang terhormat anggota Dewan Kerja Cabang bla bla bla. Jika kedua kalimat tersebut digabung, maka termasuk ke dalam pemborosan kalimat, teman-teman, karena sudah kepada lalu yang terhormat. Jadi kalimat tersebut kurang efektif, teman-teman. Jadi seharusnya cukup yang terhormat anggota Dewan Kerja Cabang bla bla bla, atau kepada anggota Dewan Kerja Cabang bla bla bla. Gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya coba teman-teman perhatikan pada bagian jabatan yang ada pada surat tersebut, teman-teman. Di situ tertulis ada pembina putra dan pembina putri. Pada 2 penulisan jabatan tersebut ada perbedaan, teman-teman. Putra dan putri di surat tersebut, P-nya ada yang menggunakan kapital, ada yang tidak menggunakan kapital, teman-teman. Pastinya ada yang benar dan ada yang salah, teman-teman. Jadi seharusnya pada penulisan jabatan seperti pembina putra, pembina putri, huruf P pada kalimat putra dan putri tidak perlu menggunakan kapital, teman-teman. Alias cukup menggunakan huruf P kecil. Karena putra dan putri tersebut bukan merupakan nama orang, teman-teman ya. Bukan nama orang atau bukan nama gelar. Jadi cukup P pada pembina saja. Sedangkan putra dan putri tidak perlu menggunakan huruf kapital, teman-teman. Jadi mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Oke, di part ini dapat beberapa kesalahan, yaitu diantaranya ada typo, kemudian kesalahan tanda baca, dan kalimat. Nah, jadi yang pertama itu ada typo, yaitu terdapat pada kata tantang dan penerimaan. Tantang itu harusnya tentang, dan penerimaan itu di sini itu E-nya ada 2, yang seharusnya itu 1, jadi penerimaan. Kemudian yang kedua itu terdapat pada kalimat dalam upaya menambah informasi, pengetahuan, kecakapan, serta meningkatkan kompetensi, kualitas diri, dan memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang kepramukaan, maka kami selaku Dewan Ambalan Pramuka SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Gudep 04.029-04.030 bermaksud menyelenggarakan kegiatan penerimaan tamu ambalan dalam kurung PTA yang akan diselenggarakan pada titik 2. Nah, itu harusnya dalam upaya menambah informasi, pengetahuan, kecakapan, serta meningkatkan kompetensi, kualitas diri, dan memperkaya pengetahuan dan memahami tentang kepramukaan, maka kami selaku Dewan Ambalan Pramuka SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Gudep 04.029-04.030 bermaksud menyelenggarakan kegiatan penerimaan tamu ambalan dalam kurung PTA. Nah, seharusnya titiknya sampai itu aja, dan kemudian ditambah dengan kalimat baru seperti ini. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut titik 2. Nah, harusnya seperti itu. Kemudian untuk di sini pada keterangan waktunya yang 16.00 strip
17.30 itu harusnya tandanya itu diganti jadi 16.00. Di sini kalian bisa menggunakan sampai dengan atau tanda pisah. Jadi 16.00 tanda pisah 17.30 dan ditambah dengan keterangan waktu yaitu WIB, hurufnya kapital semua. Kemudian terdapat juga perbaikan menjadi kalimat efektif, yaitu dengan ini kami memohon kepada kakak agar bersedia mengirim atau menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Nah, itu bisa kalian ganti dengan sehubungan dengan hal tersebut. Kami selaku Dewan Ambalan Pramuka SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, Budep 04.029/04.030 mengajukan permohonan narasumber untuk melaksanakan bimbingan pemateri dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi di situ ada maksudnya dan tujuannya itu tertera di situ. Bisa kalian lihat di surat tersebut ada pemborosan kata seperti kata tersebut seharusnya tidak menggunakan kata tersebut, harusnya sebagai penunjang kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, itu harus yang benar ya teman. Serta di waktunya itu S.D. harusnya. Dan di sini salah teman-teman. Jadi yang benar itu harus menggunakan titik. Terima kasih. Oke, teman-teman bisa lihat kan dari surat itu ada kata-kata yang salah. Seharusnya kata demikianlah itu tidak memakai imbuhan. Seharusnya itu demikian. Terusnya itu ada kata atau itu. Sepertinya itu salah ketik ya. Seharusnya itu atas. Selanjutnya ada kata perhatiannya dan kerjasamanya. Seharusnya kata perhatian itu cukup perhatian dan kerjasamanya. Seterusnya ada kata-kata terima kasih. Seharusnya kata terima kasih itu memakai spasi. Jadi demikian surat pengajuan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Jadi yang benar itu begitu ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan bagian NIP pada surat ini. Apakah teman-teman tahu di mana kesalahannya? Dalam contoh surat yang saya tunjukkan di layar, saya temukan satu kesalahan yang sering kali terjadi, yaitu penulisan NIP dengan menggunakan titik di akhir. Seperti ini, NIP titik, dibaca NIP titik. Namun menurut kaidah ejaan yang disempurnakan, penulisan singkatan NIP tidak menggunakan titik. Jadi penulisan yang benar seharusnya seperti ini, NIP dibaca NIP. Anda mungkin bertanya mengapa penting untuk memperhatikan hal ini. Nah, penulisannya yang tepat dan sesuai dengan kaidah EED adalah bagian penting dari komunikasi resmi. Hal ini memastikan bahwa surat yang kita tulis memiliki kredibilitas dan profesionalisme yang tinggi. Jadi ingatlah teman-teman, ketika Anda menulis surat resmi atau dokumen lainnya yang memuat nomor induk pegawai, pastikan untuk tidak menggunakan titik setelah singkatan NIP. Dengan begitu kita dapat memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tidak hanya jelas, tetapi juga sesuai dengan standar penulisan yang benar. Itu dia penjelasan singkat tentang kesalahan umum dalam penulisan surat, khususnya penulisan NIP yang salah. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk sudah memeriksa dan memastikan penulisan kita sesuai dengan kaidah EYD.